Shalom semuanya. Shalom, dadah. Shalom, dadah. Kok dadah? Gimana sih, ya sudah bubar. Shalom Siloh Kids. Ini kayak familiar ini sama bicaranya si Lokit ini ya. Dadah. Kembali lagi di Story Simple Truth of You. Yeay. Kali ini temanya agak istimewa karena kita isinya host semua. Kita nggak bakal bahas soal pendalaman Alkitab dulu, jadi kita bakal share our story. Berbagi cerita ya. Story. Judul baru. Story time. Wah, bedtime story. Bedtime story, Bobo. Oke, jadi kita mau bahas apa nih? Wah, hari ini kita akan bahas tentang teori-teori. Waduh. Teori apa dulu? Teori apa yang paling banyak melekat di anak-anak muda biasanya. Waduh. Di media sosial, terus di WA keluarga juga. Ini yaitu tentang konspirasi. Konspirasi, guys. Betul Ya. sekali. Beberapa minggu yang lalu kita juga sempat bahas tentang konspirasi New World Order ya di story. Kemudian juga ada apa? Ada pembahasan akhir zaman yang lain, misal wah sekarang ini mulai ada mata uang digital gitu-gitu. Iya, terus yang judulnya mengerikan. Wah. Yang clickbait itu. Itu aku cuman ketik loh. Ya, seperti teman-teman tahu bahwa di luar sana banyak sekali teori-teori konspirasi. Jadi kami peringatkan dulu buat teman-teman yang menonton ini. Jadi ini bukan mutlak kebenaran. Ini adalah opini dan lebih tepatnya ya. Ada yang bisa bantu saya? Apa yang kita katakan di sini berbasis pada berita-berita dan berita-berita dari orang luar. Dan jadi- belum jaminan ada di Alkitab gitu. Iya. Dan biasanya teori konspirasi ini bikinan orang ya, bikinan manusia. Jadi Buat jangan yang terlalu percaya dulu. patokannya Alkitab nanti di next story Iya. Oh iya, di next story. Jadi nonton terus. Jadi yang ini jangan dijadikan landasan, jangan dijadikan Iya. pegangan. Hanya informasi aja ya. Iya. yang ini. Tapi bisa juga sih kadang tuh suatu konspirasi itu juga bisa sebuah masuk kebenaran akal. juga bisa. Bisa masuk akal. Cuma nggak jaminan. Jadi alangkah indahnya kalau kita percaya semua 100% ini, tapi kita mau bahas dulu terus kita dapat sesuatu apa dari sini gitu. Itu yang paling penting. Buat pengetahuan. Mantap sekali. Iya. Buat tambahan Sebagai netizen pengetahuan. yang baik, Gimana? dipilah-pilah dulu. Betul. Budaya kan membaca. Ya. Oke, yang Langsung ke pertama pembahasan. nih, ya konspirasi yang pertama. Coronavirus buatan manusia. Oh. Iya. Gimana ya, buatan manusia nggak ya? Ya nggak tahu sih. Ya, nggak tahu sih, iya sih. Kembali lagi. Ya udah kita tutup. Ya udah oke, nomor 1 selesai. Ya, kalau konspirasi sih, ini gantian-gantian aja pandangannya. Oh. Kayaknya kalau aku sih, ya ada kemungkinan juga. Kalau mungkin ada suatu hal yang dulu pernah kabarnya Cina lagi menganalisa gitu ya virus Ya. itu terus sampai bocor. Bisa juga itu masuk akal, cukup masuk akal. Tapi dari sana yang bisa kita simpulkan tuh ini tuh virus itu merupakan kayak bencana gitu sebenarnya fenomena karena belum pernah ada virus corona gitu. Dan kita nggak tahu dunia itu kadang gimana tiba-tiba kejadian gitu dan Iya. kadang berubah dari yang misalnya aja yang misalnya kayak dulu batu akik itu dulu mahal, lama-lama juga nggak ada harganya sama sekali. Terus jam tangan Rolex itu sekarang mahal ya sampai ratusan Iya, juta, tapi nggak tahu besok mungkin digantikan dengan chip, dengan smartwatch yang lebih keren, itu nggak tahu. Jadi kita tuh nggak bisa merencanakan dunia, kita nggak bisa tahu gimana dunia itu berjalan gitu. Perkembangannya. Yoi, gimana nih terusan? Tapi kalau aku sih ambil positifnya kayak corona ini kayak gimana ya? Alam itu otomatis buat sendiri gitu kayak kalau menurutku ya ini alam tuh kayak buat sendiri gimana cara dia menyeimbangkan keadaannya dia sendiri, mulai yang dari tadinya banyak polusi, banyak macam-macam, dia itu membuat ini sehingga orang-orang tuh jarang keluar. Nah, itu kayak sistem alam sendiri gitu, gimana air muter gitu ya dari
laut ke atas, pokoknya gitu gimana, pokoknya biar dia seimbang gitu. Kalau menurutku sih itu. Haleluya. Bingung. Film ya. Ini tuh menarik loh teman-teman. Kok film? Kalau Avengers. Endgame. Ya itu juga bisa masuk loh sebenarnya, bisa Kayak diibaratkan ramalan kayak gitu. ke corona ya. oh, kayak Ya. mereka tuh Cuma caranya nggak langsung mak biak gitu, tapi Ada konspirasi mungkin baru. ada apa ya, itu juga kayak menyeimbangkan alam. Ya hampir mirip sih sebenarnya Entah kenapa konsepnya. aku sama Semi merasa bersalah diskusi ini. Terus teori-teorinya tuh ada juga ini, apa namanya? Tahu nggak? Kira-kira 100 tahunan yang lalu, tahun 1918-an gitu, Ya, itu pernah ada wabah juga yang namanya tuh flu Spanyol flu Spanyol. Dari Spanyol. dari Spanyol. Nah, waktu itu waktu itu tuh sampai semua orang tuh juga harus pakai masker, bahkan hewan peliharaan mereka pun pakai masker. Nah, terus ini tuh jadi banyak yang mikir, apa ini siklus 100 tahunan ya? Emang buat mengurangi populasi manusia di bumi. Kalau 1900-an awal itu ada flu Spanyol, sekarang 2020-an ini ada 2019 bener sih ya, ada COVID. Apakah 100 tahun lagi? Kalau siklus sih aku nggak Vanes tahu pribadi ya. ya, nggak terlalu pegang ke yang ngomongnya siklus 100 tahun, karena penyakit itu dari awal juga kalau Tuhan izinin ya sudah diizinin Yeah. Tuhan. Itu udah pasti hakikat mutlak. Lah terus juga sama kan kayak dulu juga sempet kalau DB itu susah banget nyembuhnya. Yoi. Terus zaman dulu tipes itu tuh belum tahu kalau dari tikus. Terus HIV juga ya. Ya. HIV. Tapi Tapi sampai ya sekarang lama-lama masih susah. tapi ya lama-lama ya jadi biasa gitu ya. Maksudnya enggak Iya. dulu awal-awal HIV medeni ojo ngasih. Sama kayak kanker juga. Jangan bahasa Jawa, Ding. So. Sama kayak kanker juga. Dulu kan kanker kan dianggapnya kan ganas banget. Sekarang udah stadium 4 Ya, masih walaupun- enteng-enteng aja nganggapnya. Ya walaupun memang ganas tapi nggak sampai yang bikin kita mengkeret gitu ya. Maksudnya ada solusinya buat obatinya. Udah ada. Berarti di COVID ini pun kita percaya juga pasti ada solusinya ya. Pasti. Sekarang ada. juga udah ada apa namanya kabar-kabarnya tuh mulai ada vaksinnya. Ada Vaksin. setiap ada berita pasti ada konspirasinya. Nah, kali ini beritanya apa? Vaksinnya dari negara yang bikin. Oh, nah. Yang mana yang mana? Itu loh, ada konspirasi di dalam vaksin itu ada microchip gitu. Jadi sambil disuntikin vaksin itu sambil disuntikin microchip. Masuk akal gak? Berarti itu kecil banget itu. Ya microchip kan kecil. Itu ukurannya berapa miu? Kayaknya kalau aku Sepertinya. kemungkinan bisa. Kalau aku ya, Oh. kemungkinan bisa. Cuma kalau buat ke sana kok kayaknya ya masih apa ya, kayak butuh biaya besar banget. Masa kita di setiap orang seharga buat kita gini aja, komputer prosesor seberapa tuh sekarang segini ya. Kan Segini. butuh waktu ya. Itu harganya aja jutaan. Sekarang vaksin kalau misalnya ditanam microchip gitu kemudian disuntikkan itu mesti juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dari prosesor. Iya. Tapi yang kita tahu kalau microchip vaksin itu nanti pasti dibuat harganya kan lebih terjangkau gitu. Ya nggak ada, ya itu bisa juga hal positif, tapi maksudnya bisa juga itu ada mungkin sistem-sistem lain yang memanfaatkan itu, ya bisa sih, aku ya kurang tahu, tapi itu menurut pandanganku sih. Sekali lagi cuma pendapat. Ya ini kita cuman Bukannya, Pak, share. bukannya BTW kami dari- terus gak mau divaksin gitu juga bukan. Dari tadi kok aku terus yang pendapat ya? Kok nggak apa-apa? Kan narasumbernya. Nah, Profesor. Paling sering baca konspirasi soalnya. Kalau misalnya microchip ini sebenarnya sekarang ini udah mulai Iya. emang udah lihat sih ya. Vanes juga udah sering lihat videonya, itu tuh juga Oh iya, udah. barangkali kalau nanti kita nemuin videonya kita tayangin di sini. Iya, jadi itu tuh benar-benar ketemu. juga enak Di banget TikTok, gitu loh di biar TikTok. viral di TikTok ini. Username. Nah jadi sistemnya itu kan sekarang kan kalau di HP itu ada NFC-nya itu ya. Ya. Jadi kalau bayar itu misalnya HP gini, ini HP di-plug gitu. Ya. Langsung di-plug gini, bayar selesai gitu. Bukan sidik jari lagi, itu sudah ada, beneran ada sih. Tapi di story kemarin juga kita dapat narasumber dari Tante Desi. Bilang kalau ternyata enggak, microchip itu bukan jaminan 666. Iya. no. Berapa Microchip minggu yang bukan lalu? jaminan Eh, 666. Bulan Berapa kayak Ya, story yang pokoknya episode Sorry, Iya, iya, lupa gitu. pokoknya.
Kalau nonton ngerti. Kita Mungkin nggak secara sistem digiring ke sana, tapi bukan berarti microchip itu terus tanda 66 pasti antikris gitu. belum pasti. Karena di Alkitab udah dijelaskan Bukan kalau berarti. chip gitu ya. Karena menurut Vanes juga sejujurnya ya, zaman tuh berkembang. Yoi. Besok siapa tahu malah lewat infus bisa jadi kayak yang tadi vaksin. Kita kan malah Padahal nggak tahu. soalnya jarumnya lebih gede ya. Kok infus apa donor darah. Besok siapa tahu malah kayak virus corona ini haji. Malah konspirasi lain. Ini juga apa namanya? Bicara soal vaksin itu selain ngarah ke microchip, itu juga mengarah ke pembatasan usia manusia. Aku pernah baca, lupa sih tapi dari mana. Pernah baca berita, nggak tahu fakta nggak, berita. Dulu sebelum ada vaksin polio, orang itu umurnya panjang-panjang. Tapi setelah orang itu diimunisasi polio, divaksin polio, wajib vaksin polio, kan sekarang umurnya jadi bawah 100 ya. 70 80 Efek gitu kan. samping. Kayak seakan-akan itu tuh diciptakan emang buat membatasi umurnya manusia gitu. Konspirasi. Tapi kalau kita lihat fakta, Tapi kadang kan gaya hidup zaman sekarang sama dulu kan beda. Nah, itu itu. penjelasan Ya, masuk akalnya. Emang bisa sih jadi umurnya lebih pendek ya. secara klinis gitu. Zaman dulu kan orang mungkin manen dari kebun sendiri, masih fresh. Zaman sekarang Radiasi HP di mana-mana. radiasi. Apa Yang buat nafas aja udah kotor semua sekarang. Itu. Oke. Ini nggak ada yang mau nambahin yang covid kalian. Bill Gates itu bisa nggak itu dibahas? Oh iya, katanya sekarang lagi viral apa? Katanya yang buat virus itu Bill Gates karena Bill Gates pernah bilang kalau suatu saat akan ada virus yang yang macam-macam gitu. Kemudian nanti katanya biar apa tuh itu pas itu kata Bill Gates. Bisa juga itu dijadiin kayak senjata gitu, senjata biologis gitu. Itu yang aku baca sih. Pertanyaannya mau perang sama siapa? Iya. Ini hanya informasi. Nggak tahu juga. Ya ampun. Terus Siapa lagi? tadi sebenarnya bahas microchip itu asik sih teman-teman, karena itu satu teknologi yang mungkin dulu nggak pernah terbayang tapi sekarang ada gitu dalam genggaman. Kalau sekarang kita lihat pun kebayaan ATM yang kita punya ada chipnya kan. Kalau nggak ATM ya inilah SIM card yang ada di sini. Iyalah. Itu chip Masuk chip semua ya. kan ya. KTP ada. KTP juga ada. KTP ada. Malah retina kita loh ya KTP itu. Waktu pertama Oh, iya. Data yang dimasukin data yang maksudnya. Heeh. Nah kalau data ya semuanya masuk ya sidik jari sampai retina mata ya. Nah, apakah itu semua apakah itu semua sengaja dibuat biar kita tuh masuk ke yang namanya pemerintahan tunggal, New World Order. Tahu nggak New World Order? konspirasi lagi. Sebuah pemerintahan di mana seluruh dunia ini ditaklukkan di bawah satu pemerintahan, jadi ya udah semuanya jadi satu gitu. Walaupun mungkin negara-negaranya masih pakai nama negara masing-masing, tapi secara pemerintah pemerintahannya itu dipegang sama satu tunggal gitu. Apakah memungkinkan? Kan kalau chip kan otomatis datanya tersimpan secara sistem. Data yang udah di sistem, yang udah di cloud, yang udah di awan, kita nggak tahu mau diapain aja. Beda sama kalau kita masih data manual pakai buku, itu bukunya hilang, datanya hilang. Kalau yang ini, tidak bisa semudah itu. Apakah begitu? Setuju nggak? Iya. Ya bisa jadi sih. Soalnya lama-kelamaan kayak kalau negara berflower. Semua negara berflower ya, aku nggak cuman bilangin tempat kita tinggali. Ya cuma kan lama-kelamaan kita tetap harus menyesuaikan negara maju kalau mau survive kan. Betul. Ya itu aja. Terus memang kayak sifat dasar manusia itu kan memang dia cari hal yang paling efektif gitu loh. Iya. Jadi nggak mau dijadiin satu kayak mau apa, otomatis nanti itu kita jalan ke sana gitu loh. Kayak kalau menurutku gitu sih, karena ya daripada dulu misalnya kita mau buat paspor aja lah. Buat paspor kita harus datang sana, sekarang mau nunggu aja tinggal online gitu. Pasti orang kan milih mending online toh. Iya. Beli kuota 50.000 aja masih sisa sudah jadi paspornya gitu, daripada datang ke tempat gitu. Jadi ya kayak sudah naluri alam, kayaknya kita akan menuju ke sana, dan nanti di mana ada kekuasaan di situ mesti ada orang yang tertarik buat
menguasai gitu. Dan misalnya itu benar, kita digiringnya itu kayak nggak sadar gitu loh, pelan-pelan. Halus sekali. Sesuai kebutuhan kita, ya itu. Benar-benar halus loh yang zaman itu membuai kita itu. Oh ya, bahkan informasi ini kalau teman-teman yang ikut ngikuti kayak konspirasi gini, ini yang Amerika ngeklaim bahwa beneran ada UFO gitu-gitu. Oh iya. Jadi teman tahu ya. Nah, itu ada yang bilang itu benar, tapi itu adalah footage dari beberapa tahun lalu gitu, tapi baru diklaim sekarang katanya biar isu-isu yang lagi ada di Amerika tuh sekarang ketutup gitu, biar pengalihan sama. isu gitu. Nah, betul, pengalihan isu. Nah, dari situ kita juga bisa mencerminkan bahwa ternyata gampang banget sebuah negara itu mau ngalihin isu gitu loh. Iya. Dengan konspirasi-konspirasi yang ada gitu. Dan ya memang UFO itu dari dulu memang konspirasi yang gencar banget gitu dari dulu toh. Bahkan kita pun nggak tahu. Belum pernah lihat langsung juga. Iya. Tapi anehnya ya, kita ini nggak pernah lihat Nyi Roro Kidul tapi percaya. Nah. Parahan mana coba? Nah kalau itu mah, itu kayaknya kalau Roro Kidul itu kan kayak kearifan lokal mungkin biar yang pakai hijau gitu biar gampang kalau hijau kan warnanya sama laut gitu. Jadi ya ben gampang lah. Terus juga yang namanya tradisi kayak masih sekatenan di laut itu juga kan emang masih sampai sekarang jalan. Itu kan juga tradisi kan mesti kan melekat. Kita no offense ya teman-teman. kita menghargai. Santai aja. Ya kadang tradisi itu memang harus, tapi percaya tetap satu sama Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian. Jiwa WL-nya keluar. Saking getolnya menuju ke pemerintahan tunggal, yang namanya pemerintahan itu kalau nggak ada ekonominya kan nggak mungkin ya. Nah itu sampai sekarang tuh mata uangnya itu udah ada yang mata uang digital. Kalau teman-teman mungkin istilah asingnya cryptocurrency, mata uang digital ya. Crypto ya itulah pokoknya teman-teman. Kalau teman-teman tahu Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawannya yang sekarang harganya melejit itu, nah itu salah satu contohnya mata uang Bitcoin. digital. Ya. Bitcoin. Tahu teman-teman Bitcoin? Tahu. Pernah pakai? Belum. Soalnya kan biasanya kan kalau Bitcoin atau kayak modelnya yang ya beberapa itu kan kalau ke transaksi internasional kan biasanya. Kalau yang dalam negeri mah OVO. Taunya Shopee Pay. Ini belanja ke pasar pakai Bitcoin ya, Mbak? Nggak mudeng. Apalagi ke Mbok Paring, nggak mudeng Bitcoin. Iya itulah. Jangan-jangan malah ada yang punya ini Bitcoin. Wah, investasi. Tapi memang sekarang trading itu juga banyak Bitcoin ya emang ya. Sebenarnya siapa sih yang nyiptain Bitcoin? Waduh, mari kita googling. Tapi ada orang gitu apa lembaga apa gimana ya? Itu mestinya, ini sambil kita googling ya teman-teman. Kalau pendapatku sih kayaknya lembaga. Soalnya kalau orang nggak mungkin bisa punya power sekuat itu gitu Bitcoinnya. Kecuali dia nyuruh anak-anaknya buat nyari gitu kan, nyuruh anak buahnya. Berarti lembaga. Iya lembaga sih. Yang penting orang kan kalau menurut Vanes emang orang itu kan pasti kan idenya dulu. Kalau masalah tenaga mah cari gitu. Jangan-jangan malah resmi dari Amerika yang buat pemerintah gitu loh. Maksudnya aku. Ini kok nganu ya, kalau di internet kok malah adanya nama orang bla 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 yang mengaku menemukan Bitcoin. Kok malah nggak ada. Berarti malah nggak diketahui ya hasilnya berarti. Ada namanya kan mengaku. Tapi tambal isu lagi ndak? Ini juga ini nih ada nama orang tapi beda lagi. Siapakah bla 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 pencipta Bitcoin, dia kandidat utamanya loh, masih kandidat. Kok kandidat ya? Tahun berapa ini? Ini berarti ini tahun Bitcoin 2019. ini juga. Wah, ini juga. Karena itu yang paling gampang kalau kita lihat misalnya kayak yang paling netral gitu loh, maksudnya kalau kita misalnya pemerintahan tunggal itu kan kalau cuma pakai mata uang dari satu negara kan kayak nggak adil gitu toh. Nah, kalau pakai mata uang digital kan ya itu kayak netral gitu, nggak ada basisnya. Nilainya sama gitu ya, maksudnya ngomongnya nggak kerasa padahal gitu sebenarnya lama-lama besok kedepannya bisa-bisa itu yang kita rencana besarnya. BTW aku mau tanya nih sama teman-teman, kalau teman-teman percaya nggak sih ada kehidupan di luar bumi gitu? Kayak yang dibilang
apa Film. di Amerika ada Area 51 yang itu sampai sekarang rahasia gitu. Ini konspirasi lagi ya, bukan jangan dipercaya dulu gitu. Katanya ada yang ini buat militer, percobaan militer, makanya rahasia. Tapi ada yang ini sampai ada filmnya namanya Bob Lazar itu. Jadi teman-teman kalau yang mau nonton di Netflix, buat Netflix itu ada Bob Lazar itu ya buat hiburan aja ya teman-teman. Itu katanya dia itu bekas pekerja di sana gitu. Di area 51-nya. Area 51. Terus dia ya menjelasin bahwa dia ketemu sama dia di dalam situ ada pesawat yang teknologinya tuh belum ada di pasaran gitu loh. Jadi kalau pesawat sekarang kan modelnya ada jetnya, ada yang didorong gitu. Kalau itu benar-benar nggak ada yang didorong, jadi kayak medan magnet gitu. Terus gimana sistemnya kurang tahu juga, tapi itu ada gitu. Dan sampai sekarang Bob Lazar itu masih ada dan baru nyebarke kalau ini gini. Dan banyak juga yang nggak percaya, tapi ternyata kalau dicek-cek itu dia ngomong sekolahnya di jurusan fisika, kemudian kuliahnya di ini. Dan benar dia memang lulusan terbaik dari itu gitu. Ini lulusan terbaik. Jadi keinget itu apa? Crop circle. Oh iya. Oh iya ternyata orang pakai gini. Aku nggak tahu. Kamu masih kecil. Aku nggak tahu. Kamu masih kecil itu masih jos-josnya waktu dulu awal pemilu sama waktu almarhum Mike MG. Michael Jackson. itu kan arwahnya gentayangan itu masih zaman-zaman itu crop circle itu. Udah lawas sekali. Ternyata yang kita takut-takut ternyata cuma dari orang yang nginjak-nginjak pakai kayu di padi. Itu seni loh, zaman dulu malah dikira horor, itu seni. Ya, tapi emang banyak sih konspirasi yang ternyata dimanipulasi gitu. Ya. Leviathan. Itu Kayak- konspirasi yang adik paling suka itu. Apa itu? Itu Leviathan. Oh, malah nggak Tahukah tahu. kalian kalau katanya konspirasi lo ya di subjek penelitian nomor berapa ratus sekian itu tuh ada satu makhluk purba yang masih hidup namanya Leviathan. Dia itu menghidupi sekira-kira besarnya itu 3/8 bumi. 3/8 Gedenya itu Iya. makhluknya itu. Ada yang bilang gitu. 3/8 bumi. 3/8 bumi. Dan dia bersemayamnya di bawah palung Mariana paling dalam katanya. Kok nggak genep ke 4/8 kan setengah gitu. tapi emang enggak, tapi emang itu tuh ada yang bilang di segitiga Bermuda makanya Makanya gitu. aneh-aneh di situ. Padahal sebenarnya kan medan magnetnya tinggi sih segitiga Bermuda. Tapi memang semakin kesini kayak percobaan makhluk-makhluk tuh juga makin banyak, kayak contohnya ini domba Dolly, tahu nggak? Oh tahu. Tahu. Yang di cloning. Jadi itu kan kayak gimana ya? Istilahnya kayak kita tuh kayak melawan hukum Tuhan nggak sih? Karena kan Tuhan yang nyiptakan makhluk hidup. Nah itu kayak menduplikat gitu. Jadi kayak gimana ya? Orang-orang zaman sekarang tuh kayak mau menyamai Tuhan apa gimana? Aku ya kurang tahu. Tapi kok yo bener ada gitu loh dan berhasil gitu. Enggak cuma dari zaman sekarang, dari zaman dulu. pertama penciptaan aja juga udah Hawa pengen nyamain Tuhan. Berarti sorry. Berarti kalau semakin kesini itu kan semakin ke akhir zaman. Benernya tuh semakin banyak kayak keanehan gitu ya. Iya. Dan Semakin aneh. ini kayak ini misalnya pas dulu kerusuhan Mesir, inget nggak? Kerusuhan hijau Mesir itu apa bukan? ya? Mesir. Yang kuda hijau. hijau kuning. Oh iya, yang katanya ada Tahu orang nggak? lihat itu. Wah, piye toh? Dia itu masih kecil. Dia paling muda di Aku sini. mulai. Enggak, aku sebagai kan mewakili teman-teman yang Netizen. nggak tahu. Nggak apa-apa. Diam terus Nah, tuh tak kasih dari tahu tadi. yang nggak tahu. Jadi dulu sempat ada video kalau di kerusuhan Mesir itu ada kuda hijau, dan kuda hijau itu melambangkan bahwa itu materai berapa ya? Nganu keempat kalau enggak salah. Ya, pokoknya nanti di Alkitab aja. Makanya empat kayaknya. saksikan story di episode selanjutnya biar tahu. Nah, itu kuda hijau tuh lewat situ. Nah, ternyata setelah dianalisa yang dimaksud Alkitab kuda hijau itu ternyata bukan murni terus kuda hijau kelihatan gitu ternyata. Dan setelah dianalisa empat. Nah, ternyata video itu, jadi kalau teman-teman yang tahu kamera itu tuh adalah, jadi kan di Mesir itu kan ada bakar-bakaran api. Nah, di kamera itu namanya kayak lens flare. Dia kayak mantul cahaya yang ada gitu, jadi kayak hijau. Kalau misalnya ngerekam pakai HP itu kan ada kayak mataharinya, lens flare. Kayak pelangi-pelangi. Nah, itu. Nah, ternyata kuda hijau itu adalah
flare dari api itu bayangan di kameranya gitu. Nah, Kebetulan sementara warnanya hijau. nah kebetulan warnanya hijau. Jadi wah kuda hijau lewat gitu. Bukan apa kudanya SpongeBob itu, Mister. Oh iya, yang makan semua nih itu. Wah, Wah, berarti jangan-jangan itu tanda-tanda kuda hijau. konspirasi SpongeBob. berarti ya gimana ya, berarti sebenarnya banyak ya hoax yang sudah Iya. membodohi seisi bumi. Kayak kalendernya itu loh yang ngomongnya tipe 2012 jadinya 2021 itu. Tahu enggak itu kalender suku Maya. Maya? Nah, ini tahu nih, dia tahu nih. Ayo saya ngomong saya. Oh, bilangnya dulu kiamatnya 2012. Ternyata Ngomongnya typo itu tuh typo. Kebalik. Iya. Ya, rata-rata di banyak yang ini ya kayak menjerumuskan sebenarnya ya kalau konspirasi itu ya. Ya emang. Tapi yang jelas di Alkitab juga jelasin kalau semakin akhir zaman tuh semakin banyak berita dibelokkan gitu enggak? Kayak nabi-nabi palsu juga kan. Ajaran penyesatan. Kan Iya, emang penyesatan gitu. kalau kayak gitu nggak usah ambil contoh jauh deh dari gereja aja. Kadang kalau khotbahnya udah nggak khotbah yang apa mengingatkan, tapi khotbahnya keturah berkat terus. Kadang juga khotbahnya yang itu juga sebenarnya udah belok. No offense sekali lagi teman-teman. Ini emang Pendapat pribadi. ngomongin area 51 jadi ngomongin area 51 tadi jadi keinget itu ngomongnya kan apa pesawat dengan teknologi. Jangan-jangan itu tempat yang bikin virus corona. Iya. Terus dari situ kan Amerika perangnya sama Cina yang disalahin. Nah. Iya. Semua ada hubungannya. Kita semua ini satu. Sekali lagi ini hanya konspirasi. Iya. Dan banyak sih teman-teman kalau teman-teman yang nonton ini atau bapak ibu yang nonton ini kalau informasi-informasi di internet banyak banget gitu. Dan salah satunya itu ini apa? God's particle juga. Wah, Itu kalau yang belum tahu itu di Itu Swiss berat. dan itu beneran sudah ada. Jadi apa ya dia? itu apa? Dia itu kayak buat lingkaran besar gitu. Hah? Nah itu katanya sih mau buat time travel lah ya. Oh. Apa ya. Kalau setauku, kalau berdasarkan info yang saya dapat, itu katanya mau kayak buat sumber energi baru gitu loh. Yang gede banget gitu katanya. Nah tapi ada juga yang bilang God's particle-nya itu dia kayak buat mesin waktu. Ada juga yang bilang gitu, ada juga yang bilang kalau itu muternya itu gini, dia kalau berpotensi kalau satu bumi itu hancur gara-gara satu di Swiss itu bisa gitu kalau itu sampai rusak. Nah itu ternyata ya nggak tahu sih kebenarannya, tapi itu beneran ada itu dan banyak juga ilmuwan yang berkumpul di sana gitu. Nah itu juga banyak yang bilang konspirasinya itu nanti bakal masuk di New World Order juga gitu. Juga ada proyek apa? Itu juga ada kaitannya sama proyek yang namanya yang BIM apa itu katanya? Yang dulu kita nggak tahu ya? Nggak tahu. Yang Geser BIM bukan bukan yang kayak gelombang buat alam bawah sadar kita gitu loh. Katanya. Jadi dia itu kita itu kayak merasa ada orang yang ngomong di dalam gitu loh. Nanti kita ngikutin perintahnya gitu loh. Nah gitu itu. Nah itu ya kurang tahu sih. Tapi kalau proyek CERN itu beneran ada gitu. CERN. CRN ya. Itu yang mesin apa yang ngomongnya mesin ruang dan waktu itu pakai gini nggak? Itu beda cerita. Science fiction itu. Kalau ini kan beneran sains gitu. Mungkin kedepannya orang-orang pun kan sebenarnya sekarang lagi cari-cari teknologi dunia kuantum lah, apa kemudian time travel. Mau kembali ke masa lalu, mau melihat masa depan. Yang nyari sekarang Voyager sudah sampai di luar tata surya gitu juga. Nah, padahal yang ngeksplor laut aja belum ada. Maksudnya yang sampai dalam banget, tapi sudah ekspektasinya ke sana ya. Tapi ya nggak salah juga sih. Walaupun time travel itu sebenarnya juga bisa ini. Gimana? Teman-teman tahu matahari kan? Ya. Hari tahu. Tahu kecepatan cahaya Matahari toh? fashion. Oh, bukan. matahari sumber cahaya. Sun, bintang. Kecepatan cahaya. Tahu kecepatan cahaya juga Tahu. toh? Waktu buat cahaya matahari sampai ke bumi itu sekitar 8 menit. 8 menit. Yeah. Berarti cahaya matahari yang kita lihat sekarang adalah cahaya matahari dari 8 menit yang Yang lalu. lalu.
Oh, ini kan kayak konsepnya time travel. Kita tuh saat ini kita sedang melihat masa lalu. Padahal di sana sudah masa lalu ya aslinya. Di sana tuh udah jalan 8 menit setelahnya. 8 menit setelahnya, tapi kita masih ngeliat 8 menit sebelumnya. Itu juga bahkan kalau bintang-bintang yang sekarang udah meledak, tapi ya sebenarnya sekarang ini udah meledak, tapi cahayanya baru sampai ke bumi, itu juga ada. Jadi sebenarnya kita baru ngeliat cahaya dari bintang yang sekarang ini udah nggak ada gitu. Dan itu tuh yang jadi kayak bisa jadi dasar teorinya time travel. Kalau kita tuh mau menuju ke masa depan berarti kalau gitu. Kayak mau memacu mereka gitu kan. Kalau bisa nyamai kecepatan cahaya tuh. Iya. Mereka sebenarnya, aku mau ngomong ya pendapat pribadi. Mereka sebenarnya kurang pintar. Kenapa? Mereka enggak menyamai kecepatan suara. Coba, kalau kecepatan suara ada jaraknya enggak? Coba kalau aku ngomong sekarang, kok yuk denger kan? Ya denger sih. Tapi apa namanya, kecepatan suara tuh punya kelemahan kayaknya. Kalau nggak salah lu. Kalau di ruang hampa, di ruang hampa ya, itu emang. Tapi pesawat-pesawat sekarang kan sudah kecepatan suara kan? Yang satu Mach itu kan satu kecepatan suara. Oh, jadi kurang tahu. Jadi kayak pesawat jet. Jadi kalau pernah lihat pesawat jet yang gini terus ada kayak parasutnya itu asap-asap tahu. Nah, itu artinya itu sudah menyentuh kecepatan suara. Nah, itu satu. Kadang ada buntutnya itu ya. Bisa ada buntutnya, tapi yang lebih spesifik sih dia kayak apa ya? Kayak cupang lagi gitu. Udah enggak sih? Kayak reok gitu loh. Jadi kepalanya ini tak liatin fotonya lah ini nanti tak. Oke ini. Nah, gitu ini. Dan teknologi itu sudah sampai sana. Ternyata pesawat sudah bisa sampai satu kecepatan suara 1 Mach namanya. Mach. Enggak tahu MAGH. Nah, jadi ya mungkin bisa sih suatu saat sampai kecepatan cahaya, bisa nggak sih? Wah, itu kalau kecepatan suara aja bisa. Mungkin kalau Tuhan mungkin bisa. Ya masih bisa mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang udah cukup ya udah kok itu. Iya sih. Siapa tahu generasi cucu ketujuhnya Semi. Kok aku? Kamu paling muda Sam. Kamu juga nggak tahu crop circle itu apa. Kita sama teman-teman. Padahal aku cuma kecek berapa bulan dari kamu loh, aku tahu. Aku yang kurang kurang nyari-nyari. Gak apa-apa nanti. Masak terus ya Sam. Cooking mama lebih Iya. Kadang ya kita tuh cuma perlu tahu dengan keadaan sekitar itu cuma ya bukan buat dipercaya gitu, bukan cuma tapi cuma buat pengetahuan aja. Nanti kalau diajak omong kok nggak nyambung kan juga nggak enak, nggak asem. Makasih loh. Udah. Ya terus juga sih kalau menurut Vanessa juga zaman ini emang udah makin berkembang. Terus juga kita kan juga kalau kita nggak tahu apa-apa kan bahaya juga buat kita bisa. Iya. Betul. Nanti gampang dijerumuskan gitu ya. Ya itu kayak yang orang-orang pebu itu. Tapi aku tadi nggak tahu yang hewan apa itu. Yang itu nanti behind the scene aja. Buat yang mau tahu. Soalnya karena jujur aja ini hewan purba yang tercatat di Alkitab. Jadi tapi cuman kalau sampai sekarang hidupnya apa enggak belum tahu. Sama kayak Behemoth tuh loh yang bayangannya wah ternyata binatangnya besar banget terus kayak monster, ternyata Behemoth ini pemakan rumput. Behemoth tuh bukan Behemoth gitu loh. Aku yang nggak tahu ini man. Simak nanti enggak ada. Behemoth itu tuh kayak ini nih, pas aku tadi udah googling. Jadi Behemoth itu tuh binatang Alkitab yang di Alkitab ada? Iya. Biblical description. Oke, ini teman-teman fotonya. Behemoth itu tuh dia tuh makan rumput kayak kerbau. Tapi itu badannya itu tuh keker gitu loh. Jadi bayangannya itu kayak kuda Nil berotot. Kok mukanya kayak macan tapi badannya ini ya? Kayak badak gitu. Coba. Lah untuk penjelasannya bisa tanya ke ibu. Ini pala dinosaurus gambar. Penjelasannya ini Bu Desi juga sudah pernah firman waktu ini kok. Iya. Pernah. Ini digambarkan sebagai apa ya? Tulangnya itu tuh bahkan lebih kuat dari baja. Ini itu. Di apa sebutinnya? Disebutinya di Perjanjian Lama. Oh iya. Teman-teman yang mau nyari sendiri bisa di Google apa namanya? Behemoth. Itu piye tulisannya? BEHEMOTH.
BHMOTH. Iya. Iya. Behemoth. Yang mau cari tahu bisa ke sana teman-teman. Ini kalau nggak salah penjelasannya itu di Kitab Perjanjian Lama tuh waktu apa? Ini malah jadi PA. Waktu sama cari ya di Alkitab. Behemoth itu tuh waktu dijelasinnya waktu kayaknya kalau nggak salah waktu Tuhan menegur bangsa Israel kalau nggak salah. Ngomongnya apa ya itu binatangnya. Udah nggak apa-apa nggak ada. Dah, besok aja. Teman-teman bisa cari di Google, dan di Google juga mungkin kalau malu ke Bu Desi bisa Google lebih cepat ya, nggak usah ke gereja dulu. Ya sudah. Dari sekian banyak ini mana sih kalau menurut Yohanes yang paling konspirasinya kok bener gitu, kayak paling menarik gitu, mana? Paling menarik buat aku sih yang COVID buatan manusia. Oh itu. Soalnya yang relate sama kehidupan Yang sekarang relate sama gitu. sekarang. Jadi itu masuk akal gitu. Ada masuk akalnya itu maksudnya. Betul sih. Ya juga sih. Emi apa? Kalau aku karena aku taunya yang tahu secara utuhnya itu yang COVID, jadi yang COVID. Sama ya. Kalau Kan Vanes? tahu. Ya samalah kurang lebih. Sama. Oh iya. Kalau saya pribadi sih lebih yang ke teknologi sih sebenarnya. Yang lebih ke cryptocurrency, chip. terus kayak perkembangan pengetahuan juga gitu. Itu Time lebih travel. menarik. Flat Earth. Oh iya itu konspirasinya udah lama ketimbun gara-gara banyak konspirasi baru. Tapi ya dari semuanya itu kita nggak perlu fokus ke sana karena kita punya Tuhan yang luar biasa Haleluya. yang kita nggak perlu khawatir akan masa depan kita. Amin. Amin. Tuhan sudah atur semuanya itu. Kadang tuh nanti endingnya tuh apa ya namanya, plot twist teman-teman. Kita nggak tahu Tuhan gimana dan wah terus jebul gandem gitu. Iya. Kadang Tuhan memang gitu dan kita cuma lalui proses, kadang kok kayak rasanya itu kok kayak gini, kayak corona ini kan suatu hal yang nggak nyaman gitu ya. Iya. Tapi di balik semuanya itu Tuhan pasti ciptakan sesuatu yang lebih indah buat manusia, mungkin dengan keadaan alam yang lebih seger sekarang buat generasi selanjutnya gitu. Tuhan punya caranya sendiri gitu. Dan satu pesan dari kami semua, kalau kita nggak usah fokus ke konspirasi Iya. karena itu nggak jaminan kebenarannya. Iya. Kita punya satu hal yang jaminannya kebenarannya, itu ada Alkitab. Ini HP, ini Alkitab. Ada Alkitab di rumah yang teman-teman bisa baca setiap hari, dan sekarang nggak dilarang ya teman-teman, karena ya ada masa di mana nanti akan datangnya firman itu nggak bisa dibaca lagi. Iya. Betul. Betul sekali. Nah, mumpung sekarang masih bisa, mari kita fokus ke firman Tuhan, kita fokus ke Tuhan, dan kita mau lupakan konspirasi itu. Ya nggak dilupakan nggak apa-apa, cuma buat pengetahuan. Tapi jangan sampai WA keluarga nanti. Bubrah. Tapi kita mau fokus sama Tuhan. Ada Iya. pesan lagi teman-teman? Sudah cukup. Sudah cukup. Udah cukup Iya. kayaknya. Paling ya perhatikan sekitar, tapi jangan biar mempengaruhi diri ya. Iya. Iya, betul. Kita Baik. tetap kasih sesama, tapi kita juga harus mengasihi Tuhan. Itu Iya. harus seimbang. Oke, ya kami kira sharing kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini, dan sebenarnya masih banyak lagi konspirasi yang mau dibahas. Tapi tenang aja teman-teman, nanti kita akan ada sesi story selanjutnya yang akan mendatang. Jadi kita akan membandingkan gimana sih Alkitab itu bilang bener enggak konspirasi ini. Jadi yang butuh pembuktian silahkan tonton story di episode berikutnya. Simak terus ya guys. Ya. Jangan lupa tonton story di episode berikutnya di jam yang sama, di channel yang sama, setiap Sabtu jam 5 sore di Udah geser channel GPD. sebenarnya. Oh, sekarang jam berapa ya? Karena banyak permintaan dari konsumen, karena permintaan dari semua penonton, jadi kita jadiin jam 12 siang. Jam 12 siang. ya. Iya, kasih. Jadi kalau mau sama masak-masak sama dengerin juga bisa buat bisa. mama-mama. Dan story ini bisa di replay lagi di hari Iya. Minggunya, di hari Senin, Betul. Selasa, Rabu, bisa ditonton kapan aja. Selalu Jadi, tersedia gitu. ya, bisa yang mau menghemat kuota, kita tontonnya aja di resolusi yang rendah aja nggak apa-apa. Suaranya Yang penting suaranya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman buat yang mendengarkan.
kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Dadah, God bless.